البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita memasuki pelajaran yang baru. Qala al-muallifu asbahullah ad-darsu ats-tsani 'ashar. Pelajaran yang ke-12, perhatikan baik-baik. Syurutul wudu, syarat wudu. Kata beliau, syurutul wudu wa hiya 'asharatun. Syarat-syarat wudu ada 10, kata beliau. Pertama, al-Islam. Jadi wudu dianggap sah kalau orangnya agamanya Islam. Yang kedua, al-aql, berakal, bukan orang gila. Yang ketiga, at-tamyiz, bukan anak-anak tapi sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara baik buruk, kemudian juga bisa membedakan antara barakallahu fikum panas dingin atau yang semisalnya. Yang keempat, an-niyah, yaitu niatan. Yang kelima, simak baik-baik itu ya kitabnya ya. Wastishabu hukmiha bi alla yanwiya qat'uha hatta tatimma taharatuhu. Yaitu senantiasa membawa hukumnya, maksudnya hukumnya itu diikutkan terus dengan catatan apa? Dia tidak meniatkan untuk terputus wudunya sampai sempurna bersucinya. Jadi enggak ada bersuci wudu harus separuh kemudian pergi, itu enggak bisa. Itu belum dianggap bersuci. Jadi meniatkan sempurna, berurutan, tidak terputus. Kalau dia meniatkan terputus, ya udah berarti diulang dari awal nanti. Paham ya? Kalau yang membuat terputusnya wudu tersebut jaraknya jauh. Kalau jaraknya dekat, taruhlah dia bersin saja atau batuk atau buang ingus misalkan, masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau wudu dapat separuh kemudian dia pergi, jalan-jalan dulu, makan cilok dulu, minum es krim misalkan, paham ya? Itu nanti diulang dari awal lagi. Paham ya? Karena apa? Karena pemisahnya jauh. Naam. Wa qita'u mujibil wudu. Dan juga apa barakallahu fikum, termasuk syarat-syarat wudu adalah apa? Ini mas sambungannya tadi ya. Barakallahu fikum wa qita'u mujibil wudu. Dan juga apa? Barakallahu fikum, tidak meniatkan juga terputusnya perkara-perkara yang mengharuskan dia wudu. Jadi perkara-perkara yang mengharuskan dia wudu, upayakan apa? Upayakan tidak terputus. Maksudnya kalau terputus, contohnya apa? Contohnya batal atau yang semisalnya, maka ya dia tetap wudu lagi. Tidak boleh disambung. Tapi kalau posisinya dia masih bersambung dalam artian enggak batal wudunya, maka walaupun satu wudu dipakai untuk dua salat tidak masalah. Paham ya? Wastinja aw istijmar qablah. Istinja bersuci. Istijmar bersuci juga tapi apa? Tapi dengan batu. Qablah, sebelum wudu. Jadi kalau dia posisinya berhadas, barakallahu fikum, hadasnya asghar, maka hendaknya istinja terlebih dahulu, yaitu dengan air, atau kalau enggak ada air istijmar, yaitu dengan batu. Barakallahu fikum, paling sedikitnya tiga batu. Wa tahuriyatu ma'in wa ibahatihi. Dan termasuk syarat-syarat wudu juga adalah apa? Sucinya air tersebut dan air yang diperbolehkan untuk wudu. Jadi air yang suci. Karena kita lewati kan ada air yang suci namun tidak mensucikan, ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang zahirnya tetap najis, enggak suci wala mensucikan. Paham ya? Airnya harus apa? Suci dan bisa dipakai untuk bersuci.
Karena enggak setiap air yang suci bisa dipakai bersuci. Air milik orang lain, air curian. Paham ya? Itu kan enggak boleh. Air yang diambil tanpa seizinnya. Seizin pemiliknya. Paham ya? Itu makna yang akan disebutkan nanti. Jadi airnya harus suci dan bisa mensucikan. Adapun kalau airnya cuma suci saja namun tidak layak dan tidak bisa dipakai untuk bersuci, sudah kita lewati dulu ya dalam kitab At-Taysiratul Fiqhiyah Syarah Ad-Durar Al-Bahiyah karya Syekh Muhammad Hizam mengenai air ya. Nah, barakallahu fikum. Maka kalau airnya hanya suci saja namun tidak mensucikan, tidak boleh dipakai. Contohnya air kelapa, air susu, air teh, suci atau tidak itu? Suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Atau air yang berubah warnanya tapi yang mengubah itu adalah benda yang suci, seperti air tinta. Paham ya? Kalau dominan ke tintanya enggak boleh antum berwudu pakai air tinta tadi itu. Paham ya? Naam. Wa izalatu ma yumna' wusuluhu ilal basyarah, dan menghilangkan segala sesuatu yang menghalang-halangi. Nah, barakallahu fikum ma yumna' wusuluhu ma yumna' wusuluhu ilal basyarah. Ma yumna' wusuluhu ilal basyarah. Dan menghilangkan semua perkara yang menghalang-halangi untuk sampainya air kepada kulit. Paham ya? Ma yamna'u usulahu ilal basyarah. Jadi menghilangkan segala sesuatu yang menghalang-halangi untuk sampainya air kepada kulit. Cat misalkan, ada cat, taruhlah ada sesuatu yang nempel tapi barakallahu fikum, air itu kalau melewati sesuatu tersebut tidak tembus gitu ya. Nah, contohnya cat tadi, cat yang sifatnya biasanya itu ada cat yang macam-macam ya, ada yang sifatnya itu zaiti itu cat minyak. Cat minyak itu biasanya kan enggak tembus ya. Kalau kena air justru airnya pergi dari kulit yang terkena air. Ada juga yang bentuknya sifatnya cat yang sangat tipis sekali, air masih bisa masuk ke basyarah, yaitu bisa tembus ke kulit, maka enggak masalah. Paham ya? Oleh karena itu kalau memilihkan untuk istri belikan itu? Barakallahu fikum, pewarna kuku atau pacar kuku, pilihkan yang bisa tembus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, biar biar aman. Naam, karena ada yang jenisnya macam-macam ya, ada yang tembus, ada yang tidak. Naam, seperti itu. Naam, barakallahu fikum, dan menghilangkan semua yang bisa menghalang-halangi untuk sampainya air kepada kulit tadi itu. Wa dukhul waqtis shalah fi haqqi man hadatsahu daimun. Dan juga termasuk syarat-syarat wudu juga memastikan masuknya waktu sholat pada hak orang yang berhadasnya itu terus-menerus. Orang yang berhadasnya terus-menerus. Seperti apa contohnya? Orang yang berhadasnya terus-menerus, orang yang terkena penyakit kencing terus. Kalau bahasa Jawanya anyang-anyangan. Paham ya? Kalau bahasa Arabnya salisil baul. Paham ya? Itu kencing terus, dia dikit-dikit kencing. Nah, itu memastikan masuknya waktu sholat baru dia wudu. Karena kalau dia wudu sebelum waktu sholat nanti kencing terus. Paham ya? Dan itu enggak bisa mengelak. Dalam artian, barakallahu fikum, penyakit ini jadi posisinya dia itu pokoknya habis kencing, bersuci, keluar lagi. Paham ya? Barakallahu fikum, semisal anyang-anyangan tapi terlalu lebih gitu, terlalu sering. Jadi dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar. Nah, seperti itu. Nunggu masuknya waktu sholat baru dia wudu. Jangan jauh sebelum masuk waktu baru dia wudu, jangan, karena nanti keluar lagi gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Kata beliau, al-wudu bil fathil ma, al-wudu bi fathil ma. Nah, al-wudu bil fathi al-ma. Bacanya gitu ya. Al-wudu kalau di fathah, al-wudu wawul fathah berarti airnya. Kalau al-wudu perbuatannya. Al-wudu bil fathi al-ma, itu artikannya gitu ya, bacanya ya. Jadi wudu dengan di fathah, wawunya di fathah, al-wudu berarti apa? Al-ma, airnya. Alladzi yutawadda bihi, yang digunakan untuk berwudu dengannya. Airnya berarti al-wudu kalau airnya ya. Nah, kemudian kalau wal wudu bi dhammi, al-wudu wawunya di dhammah, af'al wudu, perbuatan wudu. Paham ya? Bedakan ya al-wudu dengan al-wudu. Kalau al-wudu airnya atau yang dipakai untuk wudu, tapi kalau al-wudu perbuatannya. Beda bacaannya, beda artinya. Wa ta'rifuhu fi syara', adapun definisi secara syariat, definisi wudu, huwa isti'malu ma'in tahur ala
ala a'dha'i qad bayyanaha wa syara'aha Allah. Artinya apa? Yaitu menggunakan air yang suci untuk apa? Untuk anggota badan yang memang itu adalah sudah dijelaskan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak semua badan, tapi ada anggota-anggota badan, anggota wudu yang memang sudah dijelaskan. Karena kalau kita wudu kan beda sama mandi. Kalau mandi kan semuanya misalkan. Kalau wudu kan anggota badan yang tertentu yang dijelaskan oleh syariatan itu. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Allahul musta'an. Qauluhu wa hiya 'asharatun, kata beliau ada 10. Pertama Islam ila akhirnya. Ha wa hadhihi tsalatsa sabaqa bayanuha fi syurutis shalah fi dars sadis. Yang 3 pertama ini Islam, berakal, mumayyiz. Naam, sungguh telah lewat penjelasannya pada syarat-syarat salat di pelajaran yang ke-6. Wa amman niyatu fahiya syartun fi jamil a'mal. Dan adapun niat adalah syarat untuk semua amalan. Wahia azmul qalb, niat itu adalah keinginan kuat hati ala fi'lil wudu, untuk mengerjakan perbuatan wudu imtisalan li amrillah, dalam rangka mengerjakan perintah Allah wa rasulih, dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Dalam rangka untuk apa? Mengerjakan perintah Allah taala dan mengerjakan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yusra' at-talaffudzu biha, bal at-talaffudzu biha bid'atun. Penting ini. Perlu digaris karena nanti dinukilkan kalamnya Syekhul Islam. Nah, barakallahu fiikum. Dan tidak disyariatkan melafadzkan niat, bahkan melafadzkan niat dengannya bid'ah. Nawaitul wudu'a, itu bid'ah melafadzkan niat tersebut. Paham ya? Karena perbuatan dia ketika datang ke tempat wudu atau menggunakan air sudah ada niatan untuk wudu, enggak perlu dilafadzkan lagi ini niatnya. Niatnya tidak perlu dilafadzkan lagi. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan kitabnya, simak baik-baik. Kata beliau di sini, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mahallun niyah al-qalb, tempatnya niat adalah di dalam hati. Dunal lisan, bukan di lisan. Tempatnya niat di dalam apa? Di dalam hati, bukan di lisan. Jadi enggak perlu diucapkan. Bittifaqi a'immatul muslimin fi jami'il ibadat, dengan kesepakatan para 6 imam kaum muslimin pada seluruh ibadah-ibadah yang ada. Jadi niat tempatnya di hati. An-niyah mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Sudah kami jelaskan berkali-kali mengenai apa? Mengenai 6 kaidah yang sering kita gunakan dalam peribadatan kita, yaitu kalau zikir tempatnya di lisan, kalau niat tempatnya di dalam hati. Fala yasihul wudu mimman lam yanwil wudu. Enggak sah wudunya orang yang tidak meniatkan wudu. Walau ghassala a'dha'al wudu, walaupun dia mencuci anggota wudu, kalau enggak ada niatan enggak sah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kata beliau, walau ghassala a'dha'al wudu wa lam yanwi bihil wudu, falihada. Nah, barakallahu fiikum, kata beliau, tidak sah fala yasihul wudu mimman lam yanwil wudu walau ghassala a'dha'al wudu walam yanwi bihil al-wudu. Enggak sah wudunya orang yang tidak meniatkan wudu walaupun dia mencuci anggota wudu dalam keadaan dia tidak meniatkan untuk wudu, enggak sah. Falidza la yasih an yaqsud bi ghusl a'dha al-wudu izalatul awsakh wan najasat anha wan nazazat anha. Artinya oleh karena ini tidak sah seseorang menginginkan bi ghusl a'dha, menginginkan dan mencuci anggota wudu dari itu. Paham ya? Nah, untuk hanya apa? Hanya sekedar menghilangkan kotoran-kotoran dan najis-najis saja. Wah, tak hilangkan untuk menghilangkan kotoran. Itu enggak sah wudunya karena dia enggak meniatkan wudu. Paham ya? Tangannya mungkin kotor, tapi kalau dia mencuci anggota wudu hanya meniatkan untuk menghilangkan kotoran enggak sah. Karena wudu di antaranya apa? Meniatkannya untuk menghilangkan hadas. Hadas asghar. Kalau akbar, nan mandi janabah atau semisalnya. Naam. Kita lihat sini, barakallahu fikum. Bal yajibu alaihi an yudawim 'ala niyyah, bahkan wajib bagi dia untuk senantiasa terus-menerus di atas niatan, hala qiyamihi bit taharah hatta tatim. Nah, dalam keadaan dia awal mula apa? Mulai dari awal mula dia melaksanakan bersuci tersebut sampai sempurna. Awal kali dia wudu sudah terbangun niat untuk wudu, bukan untuk sekedar menghilangkan apa tadi? Kotoran, tapi ada niatan untuk apa? Wudu. Nah,
Falau nawa qat'at taharah inqata'at, ya kan? Kalau dia meniatkan terputusnya taharah, terputusnya bersuci, inqata'at, terputus pula taharahnya. Contohnya apa contohnya? Contohnya dia lagi wudu baru dapat separuh, dapat pertengahan, kemudian dia pergi karena ada keperluan. Kan berarti kan meniatkan terputus itu loh. Paham ya? Nah, walaupun niatnya mungkin di pertengahan tapi kan enggak sempurna wudunya, berarti terputus juga taharahnya sampai dia menyempurnakan. Wa qalu inqita'u mujibil wudu, dan kata beliau barakallahu fikum, dan juga apa? Memutuskan perkara-perkara yang mewajibkan wudu. Maksudnya dengan apa? Dengan meniatkan tadi ya, meniatkan bahwasanya apa? Dengan wudu tersebut meniatkan untuk menghilangkan, memutuskan perkara-perkara yang mewajibkan wudu. Apa perkara-perkara yang mewajibkan wudu? Di antaranya batal. Batalnya imma karena keluarnya apa? Kemarin keluarnya dua perkara dari dua jalur atau keluarnya dari dua jalur. Paham ya? Al-khuruj minas sabilain. Keluar dari dua jalur, kubul dan dubur. Kalau dari depan air kencing misalkan, kalau dari belakang adalah apa? Kotoran manusia atau angin. Itu nanti juga batal wudunya. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaihi yuridu annahu la budda an yanqati'al kharij minas sabilain. Yang diinginkan bahwasanya apa? Beliau menginginkan bahwasanya harus orang tersebut sudah terputus dari apa? Keluarnya dari dua jalur. Jadi kalau masih kencing ya enggak boleh wudu, selesaikan dulu. Kalau masih BAB ya enggak boleh wudu, selesaikan dulu sampai benar-benar terputus. Selesai kencingnya, selesai BAB-nya. Nah, awil qai, ini pendapatnya lemah kalau qai ini. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Kalau dibilang qai muntah adalah membatalkan wudu enggak benar ya. Tapi kalau lagi muntah-muntah kan enggak mungkin wudu juga. Selesaikan muntah-muntah terlebih dahulu baru wudu. Paham ya? Nah, tapi kalau misalkan dikatakan qai muntah ini adalah membatalkan wudu enggak benar. Sudah kita lewati dulu kan? Yang namanya muntah-muntah, mimisan itu enggak batalkan wudu. Ya cuman dia lebih baiknya membersihkan, tapi untuk batal wudu enggak batal. Awin naum qabla al-ibtida' bil wudu, atau tidur sebelum memulai wudu. Paham ya? Tidur yang bagaimana ini? Yang batalkan wudu, tidur yang lelap, tidur yang menenggelamkan. Dibangunkan sudah enggak sadar, enggak kedengaran suara-suara sebelahnya enggak ada yang dengar sama sekali. Dibangunkan pun apa baru dia kaget misalkan, intinya tidur yang lelap. Nyenyak, lelap, menenggelamkan itu bisa batalkan wudu. Tapi kalau cuma tidur ngatuk-ngatuk kayak gini, paham ya, itu tidak batalkan wudu. Paham ya? Nah, dikenal dengan naum mustaghriq. Itu yang batalkan wudu ya. Fala yabda bil wudu wa huwa lam yatim qada hajatih, ya kan? Maka jangan sampai dia memulai wudunya atau jangan sampai dia mulai wudunya dalam keadaan dia belum sempurna menunaikan hajatnya. Belum sempurna kencingnya enggak boleh wudu. Belum sempurna BAB-nya juga enggak boleh apa? Enggak boleh juga. Nah, barakallahu fikum, wudu, tapi sempurnakan terlebih dahulu. Kencingnya, BAB-nya sempurnakan terlebih dahulu baru wudu. Au yatawadda masalan, itu kurang tak itu ya. Au yatawadda masalan, yang tadi pertama tadi juga komanya pun keliru naruhnya itu, yang pertama tadi ya, antum lihat itu. Nah, awin naum qabla al-ibtida' bil wudu, koma baru hamzah. Ya enggak? Makanya nak ingatkan berkali-kali dulu ya, dapat ingatkan, cetakan ini kelihatan dohirnya bagus, kuat cetakannya, tapi untuk tulisannya banyak yang keliru. Makanya keliru peletakan koma, titik, kadang enggak ada titiknya, kayak kereta api dibaca terus berhentinya kalau udah selesai. Ini antum lihat itu komanya. Bil wudu koma baru hamzah. Ya enggak? Keliru enggak itu? Keliru. Makanya ditarik hamzahnya mana nih? Ternyata setelah koma. Keliru. Seharusnya apa? Ya komanya setelah hamzah tadi. Paham ya? Itu kan keliru itu ya. Nah, penyantum bagaimana penyantum, cetakannya sama kan? Sama kan? Sama fotokopiannya. Nah. Paham ya? Jadi diperhatikan itu ya. Nah. Kemudian au yatawadda, kurang tak di situ. Au yatawadda masalan, atau dia berwudu sebagai contoh, wa huwa naimun mustaghriq, dalam keadaan dia tidur yang lelap. Tidur yang nyenyak fi naumihi dun an ya'lam, pada tidurnya dalam keadaan dia tidak mengetahui, mengigau maksudnya. Orang ngigau itu kan aslinya posisinya dia sambungan dari tidurnya. Dia enggak terasa dia wudu, basuh muka, kemudian nah barakallahu fikum, itu enggak terasa, setelah selesai malah tidur lagi dia. Paham ya? Itu juga enggak sah.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi jarang sekali ya mengigo sampai wudu, jarang sekali, tapi kalau ada enggak sah. Karena bukan keinginan dia wudunya, kan gitu. Qalu wastinja, ucapan beliau istinja ila akhiri. Al-istinja'u huwa izalatul kharij minas sabilain bil ma'. Istinja itu adalah apa? Menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalur, kubul dan dubur dengan air. Itu istinja namanya. Wa qad yutlaq 'ala istijmar, terkadang digunakan juga untuk istijmar, bersuci, istijmar tapi dengan apa? Batu. Wal istijmaru huwa izalatul kharij minas sabilain bil ahjar wa nahwiha. Dan istijmar itu istilah untuk apa? Bersuci menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalur, kubul dan dubur. Nah, dengan batu-batuan. Paham ya? Nah, dan yang semisalnya. Yang dilarang kemarin dengan apa? Bersucinya dengan kotoran hewan atau dengan tulang belulang, dilarang kan, sudah kita lewati ya. Nah, karena termasuk apa? Termasuk makanan jin kan itu. Nah, kita lihat sini, fayajibu 'ala man qada hajatah an yastanjiya aw yastajmira qabla al-bad'i bil wudu'. Maka wajib atas orang yang sudah selesai hajatnya, BAB atau kencing sudah selesai, wajib untuk bersuci baik dengan air ataupun dengan batu sebelum memulai wudu. Amma idza kana lam yaqdi hajatah wa lam yakhruj min sabilihi syai'un fala yushtaratu an yastanjiya aw yastajmir kama yadhunnu ba'dun nas. Penting. Adapun apabila orang tersebut tidak menunaikan hajatnya, tidak kencing, tidak BAB, dan tidak keluar sesuatu dari dua jalur, paham ya? Tidak keluar artinya apa? Wa lam yakhruj min sabilaihi syai'un, tidak keluar dari dua jalur sedikit pun, maka enggak disyaratkan untuk bersuci, tidak disyaratkan untuk beristijmar sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Maksudnya kalau belum batal enggak perlu wudu lagi. Kecuali apa namanya? At-tajdid. Tajdidul wudu boleh. Tajdidu al-wudu, memperbarui wudu enggak masalah. Wa illa pada asalnya selama dia masih suci, satu wudu digunakan untuk 3 salat pun enggak masalah. Paham ya? Satu wudu digunakan untuk 2 salat pun enggak masalah. Karena posisinya masih suci. Naam. Wa qalu wa tahuriyati ma, dan sucinya air yang digunakan air yang suci, fala yajuzu al-wudu bil ma' an-najis, bal yajibul wudu bil ma' at-tahur. Masyaallah. Maka enggak diperbolehkan wudu dengan air yang najis, bahkan wajib wudu dengan air yang suci. Wala yajuzul wudu bil ma'il makhsub, penting ini. Dan enggak boleh juga berwudu dengan air curian. Nah, air maksud itu air yang diambil tanpa izin, mirip dengan curian. Wal ma'al masruq, dan air curian. Li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Barang siapa yang bikin perkara baru dalam agama kami tanpa ada dasarannya, maka amalan tersebut tertolak. Jadi airnya upayakan air yang halal, bukan air curian, bukan air yang ambil punya orang lain. Nah, dan airnya suci dan juga mensucikan. Wa qaluhu wa izalatu ma yamna'u usulahu, dan menghilangkan semua perkara yang menghalang-halangi untuk sampainya air kepada kulit. Ay fayajibu izalatu ma yamna' usulal ma' ilal basyarah. Maksudnya wajib menghilangkan segala sesuatu yang menghalang-halangi untuk sampainya air kepada kulit. Basyarah itu kulitnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, contohnya apa? Cat itu ya, atau yang semisalnya. Tujuannya apa? Liyahsulal isbagh al-ma'mur bihi, agar terwujudkan, nah barakallahu fikum, al-isbagh, yaitu menyempurnakan sebagaimana diperintahkan. Ya kan? Asbighul wudu, kan itu, sempurnakanlah wudu kalian. Wa mimma yamna'u sulal ma al-asbagh, dan termasuk benda yang bisa menghalang-halangi sampainya air adalah al-asbagh, semacam set atau sablon. Paham ya? Allati laha nam jurum wal ajin wa ghairiha, yang terdapat padanya warna-warna dan adonan dan yang semisalnya. Biasanya kan bahannya seperti itu, cat kan bentuknya kan adonan, cat itu ya. Nah, kemudian juga yang dipakai itu nyablon, bentuknya juga mirip. Nah, seperti itu. Mimma yamna jarayanul ma 'alal jildil 'adhu mubasharatan min ghairi ha'il, dari benda-benda yang bisa menghalang-halangi untuk mengalirnya air untuk sampai kepada kulit anggota wudu secara langsung tanpa ada penghalang. Paham ya? Semua yang menghalang-halangi
dihindari. Taruhlah antum barakallahu fikum habis ngecat, catnya dilihat jenisnya. Ada cat yang macam-macam jenisnya. Ada yang catnya yang jenisnya tipis. Dalam artian kalau antum wudu pun tembus dengan kulit, ada juga. Ada cat yang sifatnya apa? Zaiti. Zaiti itu bentuknya kayak minyak, cat minyak. Itu biasanya enggak sampai biasanya ya. Nah, barakallahu fikum itu dihilangi. Nah, seperti itu. Atau misalkan ada lakban. Tangan antum ada lakban, kemudian terhalang-halangi untuk sampai lakban dibuang. Paham ya? Berbeda dengan jabirah. Apa jabirah itu? Perban. Perban untuk sakit. Nah, itu kalau perban nanti enggak perlu antum buka perbannya, jangan. Antum cukup apa? Berwudu semampunya, untuk perbannya nanti diusap di atasnya enggak masalah. Seperti itu. Tapi enggak perlu dicuci air, cuci dengan air enggak perlu, nanti sakit. Wa qalu dukhul waqti shalah fi haqqi man hadatsahu daimun. Dan juga memastikan masuknya waktu salat kalau mau wudu bagi orang yang apa? Yang berhadasnya terus-menerus. Bagi orang yang berhadasnya terus-menerus, yaitu punya penyakit tadi itu. Kan ada orang yang punya penyakit dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau penyakit yang lain dikit-dikit keluar apa kotoran dari belakang. Dikit-dikit keluar kotoran dari belakang. Penyakit. Nah, bagaimana? Itu menunggu dipastikan waktu salatnya masuk baru dia wudu biar nanti jaraknya tidak terlalu jauh. Kaman bihi. Na'am barakallahu fikum. Naam salisil baul wa nahwi, sebagaimana orang yang punya penyakit salisil baul dan yang semisalnya. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam lil mustahadah an tatawadda li kulli shalah. Dalilnya mana? Dikarenakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perempuan yang istihadah. Apa istihadah? Yang keluar darah terus, bukan darah haid, bukan darah nifas. Diperintahkan untuk apa? Setiap kali mau salat wudu terlebih dahulu. Itu perintah dari Rasulullah SAW. Jadi dikiaskan di sini. Sebagaimana perempuan aja kalau istihadah keluar darah terus, setiap kali mau salat diperintah untuk wudu, maka orang pun kalau misalkan keluar air kencing terus, keluar kotoran dari belakang terus, maka setiap kali mau salat diperintahkan untuk wudu. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kesimpulannya barakallahu fikum, syarat-syarat wudu sudah kita sebutkan semuanya. Nah, barakallahu fikum, hendaknya dipahami dan dimengerti. Nasallahu alaihi wasallam ta'ala walhamdulillahirabbil alamin.